Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 Bahasa Indonesia. Saya Andre Pandi sebagai ketua kelompok, dan teman-teman saya Anggi Koten, Desberpa, Emi Piela, Diki Fangidae. Kita akan sama-sama menyimak bersama-sama tentang sejarah penyebaran bahasa Melayu di Nusantara. Pembuka. Bahasa asal bangsa Indonesia ialah bahasa Melayu. Dasar bahasa Indonesia ialah bahasa Melayu yang sesuai dengan perhubungannya dalam masyarakat Indonesia sekarang. Itulah salah satu keputusan dalam Kongres Bahasa Indonesia 2 tahun 1954 di Medan. Sebelum Indonesia merdeka dan bahasa persatuan kita resmikan, sebagai besar penduduk Nusantara telah akrab dengan bahasa Melayu. Bahasa ini berdiri sebagai mansastra lingua franca atau bahasa perhubungan. Sejarah penggunaan bahasa Melayu di Nusantara dapat dibuktikan melalui beberapa penemuan prestasi yang ditemukan di kedudukan Bukit Palembang 683 m, Talang Tue Palembang 684 m, Kota Kapur Bangka Barat 686 m, dan Karang Ibrahim Jambi 688 m, tertulis dengan huruf bergaris dengan bahasa Melayu kuno. Selain digunakan dalam transaksi perdagangan, bahasa Melayu pun didadalkan sebagai bahasa kebudayaan, khususnya pada zaman Kerajaan Sriwijaya, yakni sebagai bahasa utama dalam buku pelajaran agama budaya. Berdasarkan latar belakang historis yang begitu kuat di antara Nusantara, tidak heran jika bahasa Melayu dipilih untuk menjadi akar bagi bangsa Indonesia. Alasan itu pula yang paling saya ingat dari mata kuliah perkembangan bahasa Indonesia semasa kuliah dulu. Akan tetapi Krisdarsana dalam masa-masa awal bahasa Indonesia cetakan kedua menuliskan dua faktor lainnya yang menjadi bahasa Melayu sebagai koditas terkuat di antara bahasa Jawa dan bahasa Sunda. Bahasa Melayu merupakan salah satu bahasa yang mudah untuk dikuasai. Strukturnya sederhana dan kosakatanya bersifat terbuka. Perlu diketahui pula bahwa bahasa Melayu yang mudah dan yang menjadi basis bagi bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu Pidgin. Pidgin merupakan alat komunikasi singkat yang digunakan oleh dua pihak, perorangan atau kelompok yang mempunyai dua bahasa yang tidak saling berpengertian. Bahasa Melayu Pidgin lazim digunakan dalam transaksi perdagangan atau pertemuan singkat. Kolonialisme Belanda. Pemerintah Belanda mengetahui bahwa bahasa Melayu adalah bahasa yang sudah dikenal baik oleh penduduk Hindia Belanda dan memiliki beragam variasi. Dalam rangka menegakkan sistem pendidikan, pemerintah kolonial membentuk panitia khusus untuk menentukan jenis bahasa Melayu yang akan digunakan di sekolah dasar. Akhirnya, bahasa Melayu Riau dikukuhkan sebagai bahasa Melayu standar dan memiliki bahasa resmi Balai Pustaka. Bahasa Melayu Riau inilah yang kemudian dikembangkan menjadi bahasa Indonesia. Berarti berdasarkan pemaparan di atas, penetapan bahasa Melayu sebagai fondasi untuk bahasa Indonesia dilandasi oleh 3 faktor utama. Pertama, penutur bahasa Melayu lebih besar dibandingkan dengan penutur bahasa-bahasa lainnya di Nusantara. Kedua, bahasa Melayu khususnya Melayu Pidgin dinilai mudah untuk dikuasai. Hal itulah yang mengantarkan bahasa Melayu menjadi Basantara. Kemudian yang ketiga adalah faktor campur tangan pemerintah Belanda dalam memantapkan bahasa Melayu Riau sebagai alat komunikasi di sekolah dasar.